Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa taqwah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam al-khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjul bait wa shaumi Ramadan rawahu Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pembuka pintu berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberikan kenikmatan, Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang memberikan kecerdasan, Allah yang memberikan kesuksesan. Hanya kepada Allah kita patut bersyukur. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurah dan dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, kalau kita melihat sejarah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, itu banyak ulama yang menceritakan bahwa pada zaman itu terkenal dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman, kalau jahil itu apa? Bodoh ya. Apakah manusia zaman itu bodoh? Tidak. Manusia otaknya itu pada pintar-pintar. Cuma disebut jahiliyah bodoh karena mereka tidak berakal. Sehingga pada zaman itu yang kuat memakan yang lemah, yang lemah makin diinjak-injak. Jadi yang benghar bikin benghar, nu kuat mikir tuh miskin mungkin kaya. Nah itu disebut zaman itu. Jadi zaman tidak ada aturan agama, sehingga disebut zaman jahiliyah. Pada waktu itu kalau satu suami istri melahirkan anak perempuan itu sama dengan menanggung malu, sehingga tidak sedikit pada waktu itu yang lahir anak perempuan dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Maka disebutkan zaman jahil jika jelma marodok, karena memang mereka hidupnya tidak ada aturan. Nah, turunlah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diutus Rasulullah SAW. Lalu di situ Rasul mendakwakan yang pertama, mendakwakan tauhidan. Nah di sini yang akan Bapak tanyakan kepada kalian sebelum melanjutkan, ada rukun agama sama hiji. Berapa rukun agama? 3.
Berapa? Satu apa? Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nah, berkaitan dengan hadis yang Bapak bacakan. Jadi rukun agama itu hello. Iman, Islam, ihsan. Kalau ada tiga-tiganya di diri orang, berarti agama sudah kokoh di diri kita sendiri. Kalau baru iman doang, Islam kan masih kena kelatihan sebelah. Baru berdiri sebelahnya. Lamun di bangunan zaman, baru ada tembok sebelah. Kira-kira tembok ke sebelah, bangunan cuma ke depan angin. Kasih bapaknya. Nah, berkaitan dengan ini, Rasulullah bersabda yang hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdillah bin Umar bin Khattab. Kata Rasul, kata Umar, sami Rasulullah SAW, saya mendengar Rasul berbicara. Kata Rasulullah, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan dengan 5 perkara. Jadi Islam baru tegak kokoh pada diri kita kalau yang 5 ini sudah kita laksanakan. Kalau yang 5 ini memang kita melaksanakan. Yang pertama kata Rasulullah, syahadatun. Syahadatun itu bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada lagi Tuhan yang paling hak disembah, dan tidak ada lagi Tuhan yang harus disembah, wajib disembah, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syahadat ini maknanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal ibadah yang kita lakukan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sholat harus karena Allah. Kalian sedekah harus karena Allah. Kalian tolak ilmu, sekolah, segala kebaikan yang kalian lakukan, yang kita lakukan harus karena Allah. Karena asyhadu alla ilaha illallah, hanyalah Allah yang kita sembah. Kalau kita beramal bukan karena tujuan Allah, berarti kufur. Kenapa kufur, Pak? Ya syahadatnya tidak ada sekali. Semua ibadah itu ditujukan untuk Allah. Yang akan kita sembah itu hanyalah Allah. Kalau kita beribadah bukan karena Allah niatnya, berarti kufur. Nah, syahadatnya salah. Berarti harus bersyahadat lagi. Wa anna Muhammad Rasulullah, sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Manusia yang diutus Allah. Rasul yang diutus Allah. Kalau Rasul itu apa sih Rasul? Apa? Ayo Rasulnya, naon sih disebut Rasulnya? Kalau nggak salah di pelajarannya Rasul SD, perkenalkan dengan Rasul. Rasul itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan. Kalau Nabi beri wahyu tidak untuk menyampaikan, Rasul untuk mengajarkan. Itu namanya Rasul. Bila mana ada perempuan atau waktu Rasul, salah, jangan dipercaya karena Rasul itu laki-laki. Ya. Nah, makanya dan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita ini adalah putusan Allah yang terakhir, yang tidak ada lagi Rasul, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sekarang ada yang waktu Nabi dan Rasul, itu hanya pembohongan. Karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasul. Kalau bicara Rasul dan Nabi, ada berapa sifat Rasul sebenarnya? 4. Ada? 4. 1. Sendiri. Artinya? Nah,
apa yang disampaikan oleh Rasul pasti benar. Ya. Namun cek Rasul orang yang bermaksiat pasti masuk di neraka bakal disiksa, itu pasti benar. Orang yang beramal soleh masuk surga itu pasti benar. Kalau hitam pasti hitam, kalau putih pasti putih. Kalau pahit ya manis. Karena Rasulullah masih sedikit benar. Apa yang dikatakan yang pasti benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabligh artinya menyampaikan bahwa mencek bahasa Arab bahwa Bali kalau ayat sampaikanlah walaupun satu ayat. Dan Rasul itu memang tugasnya seperti itu, harus menyampaikan apa yang Allah wahyukan, itu harus semua tersampaikan. Tidak boleh ada satu ayat ataupun satu hukum yang tidak tersampaikan. Semua harus sampai seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehabis wahyu maka sudahlah tugasan dan pasti tutup wafat. Yang ketiga amanah. Yang ketiga amanah. Amanah itu apa? Amanah itu bisa dipercaya. Kalau bapak nitip duit ya sampai ke duitnya itu tidak duit amplop sampai ke itu. Ini bukan 5.000 pak, dan 5.000. Apa itu dapat dipercaya? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demikian juga lah yang sampai. Jadi rambut panjang tong wali dokter itu mencek bahasa walaupun rambut pendek temenang nyambung, lamun beke temenang ngalumuran, lamun luhur temenang luar. Artinya ngadek kudu saplakna nyarita saplasna sesuai apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat Rasul adalah aman. Tidak mungkin Rasul berjalan. Kemudian yang keempat, patona ya. Patona itu artinya cerdas. Jadi nggak ada Rasul yang bodoh. Rasul nggak ada Rasul yang bodoh, semuanya cerdas. Karena kenapa? Karena untuk menjawab semua pertanyaan dan menjawab semua masalah yang dihadapi oleh umat. Jadi Rasul pasti cerdas. Semua yang ditanyakan pasti terjawab. Semua masalah yang dipertanyakan pasti ada solusi. Jelas. Nah kemudian yang kedua, rukun Islam itu aqimis sholat. Setelah kita bersyahadat dengan sepenuh hati, pengakuan dengan sepenuh hati dan keyakinan yang pasti bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah hanyalah Allah dan bahwasanya yang sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian aqimis sholat. Yang kedua, kewajiban kedua menjalankan sholat. Itu tidak harus. Yang sudah bersyahadat mengaku sebagai umat Islam wajib sholat. Tidak ada alasan. Sholat menjadi wajib. Kalau ngaku Islam nggak sholat, subuh-subuh hari itu, bling-bling, bulan-bulan, Islam kebodohan kan? Masih Islam KTP. Ngaku Islam tapi waktu di ajak sholat hari-hari, waktu kumandang ada cuek-cuek, bebas itu bukan Islam, ya. Berarti kalau rukunnya ada 5, kalau tiangnya ada 5. Terus salah satunya pincang berarti belum sempurna lah Islam itu. Jadi harus sholat, kewajiban yang ain untuk semua umat muslim. Yang ketiga, Waitais zakat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Kalau kita sudah berada pada orang yang hak mengeluarkan zakat, itu harus mengeluarkan zakat. Kalau zakat terbagi berapa sih? Dua. Satu Zakat mal sama zakat. Satu zakat Mal. Boleh. Satu lagi Zakat kita. zakat abdan, zakat diri kita. Yang satu zakat diri kita, yang kedua zakat mal. Zakat diri kita adalah yang biasa kita lakukan 1 tahun sekali di bulan Ramadan biasanya.
di bulan Ramadan itu namanya zakat abdan. Yang kedua zakat mal. Kalau zakat mal banyak tuh, jarong, dagang, terus apa lagi? Tanah, terus pertanian, madang, hasil buminya banyak. Itu zakat-zakat. Kalau toh kita sudah menjadi orang yang sudah waktunya mengeluarkan zakat, itu harus mengeluarkan zakat. Kalau tidak ya keislaman kita tidak akan sempurna. Karena memang umat Islam itu kalau memang sudah waktunya kita mengeluarkan zakat, harus dikeluarkan. Kecuali bagi orang-orang yang memang dia belum waktu, belum nisab zakat. Misalkan zakat tijarah, ya tijarah yang buat dagang. Zakat pertanian ya orang yang bertani berarti. Dan itu juga kalau dia sudah mencapai nisabnya ukuran. Kalau belum tidak mencapai ukuran ya tidak boleh. Kalau misalkan tukang agar emas, kurang beli itu kan harus beli emas, nah itu mana dapat itu harus dikeluarkan. Kalau memang sesuai dengan nisab. Nah itu zakat-zakat itu harus dikeluarkan karena salah satu dari rukun Islam itu adalah mengeluarkan zakat. Termasuk zakat. Kalau zakat fitrah pada waktu kita di bulan Ramadan yang menjelang Idul Fitri. Itu juga tidak diwajibkan untuk semua. Diwajibkannya hanya kepada orang yang ada sisa nafkah. Jadi kalau kamu sudah punya keluarga, pas poenan motong atau mau takbir teh masih banyak di stok. Sisa nafkah ya kan. Sisa beli baju anak, istri, sisa makan ayah sisa, nah itu ya, baru wajib mengeluarkan. Tapi kalau tidak ada mah, istri kita belum kabeli baju lebaran, anak kucang, cuma kerendahan doang, itu mah nggak usah. Ya, cukup buat pas-pasan gitu. Yang diharuskan itu yang ada sisa dari biaya rumah tangga. Itu dulu. Nah, yang terakhir, yang keempat, puasa sama Ramadan. Jadi orang Islam itu harus melaksanakan puasa Ramadan. Ada waktu pada saat bulan Ramadan. Yang terakhir, hijrah baik manusia lain saja. Melaksanakan ibadah haji kepada orang yang mampu, punya ongkos, ada biaya untuk orang-orang yang ditinggalkan, termasuk biaya gaji pembantu kalau punya pembantu yang ditinggalkan. Misalkan kita berangkat, anak kita ditinggalkan, orang tua kita bisa rumah sama kita, termasuk biaya berangkat dan juga mampu awaknya, tenang leher ini harus sehat. Nah itu baru kita wajib melaksanakan haji. Dan kata Rasul, siapa saja orang yang sudah waktunya atau sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak melaksanakan, sampai dia meninggal, kata Rasul tinggal pilih juga mau masuk golongan Yahudi atau Nasrani. Jadi matinya meninggalnya kamu tidak masuk ke agama Nasrani, agama Yahudi. Kalau tidak melaksanakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan rukun Islam dengan sempurna. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.